Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adil Fadli dengan NIM 2404 Saya dari kelas IKA. Saya akan membuat tugas oceanografi fisika dengan dosen pengampu yaitu Miss Nabila Afifa Azuga. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian IOD atau Indian Ocean Dipole. Nah, IOD sendiri adalah fenomena iklim yang terjadi di Samudra Hindia akibat adanya suhu permukaan laut antara bagian barat dekat dengan Afrika dan bagian timur dekat dengan Indonesia. Ketika suhu laut di barat lebih hangat dan di timur lebih dingin, terjadi IOD positif yang menyebabkan udara lembab dan hujan lebih banyak terbentuk di Afrika Timur. Sementara Indonesia justru mengalami penurunan curah hujan dan kekeringan. Sebaliknya, ketika laut di timur Indonesia lebih hangat dan konveksi lebih aktif, terjadi IOD negatif yang meningkatkan curah hujan di wilayah Indonesia. Contohnya dari IOD positif yang terjadi pada tahun 2019, di mana Indonesia mengalami kemarau panjang dan kebakaran hutan besar-besaran di Sumatera dan Kalimantan akibat penurunan curah hujan yang ekstrim. Sebaliknya, IOD negatif pernah terjadi kuat pada tahun 2016 menyebabkan banyak wilayah Indonesia mengalami hujan lebat dan banjir meskipun seharusnya berada pada masa peralihan musim. Nah, itu sedikit saya jelaskan tentang IOD. Nah, sekarang kita masuk ke ENSO. Adalah fenomena interaksi laut atmosfer yang terjadi di Samudra Pasifik yang terdiri dari dua fase utama yaitu El Nino dan La Nina. Pada fase El Nino, suhu permukaan di Pasifik Tengah Timur menjadi lebih hangat dari kondisi normal, menyebabkan angin pasat melemah dan pergeseran awan hujan ke tengah Pasifik. Akibatnya wilayah Indonesia berada di Pasifik Barat mengalami pengurangan curah hujan, kekeringan panjang, dan munculnya kebakaran hutan secara intensif. Contoh El Nino kuat adalah pada tahun 2015 ketika banyak wilayah Indonesia mengalami kemarau ekstrim, waduk mengering, sumur mengering, dan kualitas udara memburuk akibat kabut asap yang terjadi oleh kebakaran. Dan sebaliknya, di fase La Nina terjadi suhu laut di Pasifik Timur lebih dingin dari normal sehingga angin pasat pungat membawa lebih banyak uap air ke arah Indonesia. Kondisi ini menyebabkan peningkatan curah hujan dan potensi banjir yang terjadi seperti sekarang ini di Sumatera. Nah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.